Hasnal dari kelas 10 MS 2, siswa SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum yang mana menggunakan alat uji coba sederhana yang tujuannya untuk menganalisis, mengetahui, serta membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non-elektrolit. Sebelum melaksanakan praktikum, alangkah lebih baiknya kita menyediakan alat dan bahan, serta paham betul akan langkah-langkah untuk membuat alat uji coba sederhana tersebut. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kabel yang dibagi menjadi 3, lampu pijar yang berukuran 2,5 volt, solasi ban, 2 buah baterai, larutan cuka, air mineral, larutan deterjen, alkohol, larutan gula, perasan jeruk, larutan garam, air soda, paku atau elektroda, pisau cutter, gunting. Yang selanjutnya terdapat bahan miniatur rumah, namun bahan ini bersifat opsional, yang mana tergantung pada selera penggunanya. Setelah semua alat dan bahan tersedia, langsung saja kita membuat rangkaian alat uji coba sederhana elektrolit dan non-elektrolit tersebut. Pertama-tama ambil kedua buah batu baterai dan kemudian tekatkan keduanya dengan kuat. Selanjutnya ambil kedua belah kabel yang kemudian dilekatkan pada kedua ujung kutub baterai dengan kuat. Pada kedua ujung kabel lainnya ini, kita rekatkan pula dengan lampu pijar yang ada kuat pula. Jangan biarkan ada sedikit kabel pun yang goyang atau tidak rekat. Didekatkan dengan kuat sehingga tidak ada kabel yang goyang di sekitar lampu tersebut. Setelah selesai, langsung saja kita susun aliran listrik yang ada serapi dan semenarik mungkin. Dan sisakan tempat untuk kita meletakkan kedua kabel yang tersisa lagi untuk dilekatkan kepada paku. Kedua kabel inilah yang digunakan untuk direkatkan pada paku. Buat kabel-kabel yang ada ini semenarik dan tersembunyi mungkin agar dapat terlihat lebih rapi. Akhir kedua ujung kabel yang tersisa langsung saja kita rekatkan pada kedua paku ataupun elektroda. Jangan lupa pula kita beri solasi ban agar tidak bergerak ataupun bergoyang. Setelah selesai, rangkaian uji coba ini dapat langsung kita gunakan. Untuk finishing, kita dapat merapikan miniatur rumah dan aliran listrik yang baru saja kita buat, sehingga dapat terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Tidak lupa pula pada lampu pijar yang terdapat di dalam rumah dapat kita beri solasi ban agar tidak bergerak dan lebih merekat pada tempatnya. Seperti inilah bentuk miniatur rumah dan aliran listrik
listrik yang baru saja kita rapikan tadi. Setelah memulai praktikum ini, alangkah lebih baiknya kita memastikan bahwa aliran listrik terhubung dengan baik. Larutan cuka, terlihat bahwa lampu tidak menyala. Sedangkan pada elektroda terlihat sedikit gelembung. Hal ini menandakan bahwa cuka termasuk elektrolit lemah. Jangan lupa menetralkan elektroda menggunakan tisu. Pada alkohol terlihat lampu tidak menyala sama sekali, sedangkan pada elektroda tidak terlihat adanya gelembung. Hal ini membuktikan bahwa alkohol merupakan larutan non-elektrolit. Pada air mineral terlihat bahwa lampu yang ada tidak hidup sama sekali, dan pada elektroda tidak terlihat sedikit pun adanya gelembung. Hal ini membuktikan bahwa air termasuk larutan non-elektrolit. Pada air soda terlihat bahwa lampu yang ada tidak menyala, sedangkan pada elektroda terlihat sedikit adanya gelembung. Hal ini menandakan bahwa air soda merupakan larutan elektrolit lemah. Pada larutan garam, terlihat dengan jelas bahwa lampu yang ada menyala dengan terang. Sedangkan pada elektroda terlihat sangat banyak gelembung di sekitaran elektroda. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Pada perasan jeruk terlihat bahwa lampu tidak menyala, sedangkan di sekitaran elektroda terlihat ada sedikit gelembung. Hal ini menandakan bahwa perasan jeruk termasuk elektrolit lemah. Pada larutan deterjen terlihat bahwa lampu tidak menyala, sedangkan di sekitaran elektroda terlihat ada sedikit gelembung. Hal ini menandakan bahwa larutan deterjen termasuk elektrolit lemah. Praktikum yang sudah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan elektrolit yang bersifat kuat adalah larutan yang dapat mengalirkan arus listrik, yang mana dapat mengakibatkan lampu menyala dengan terang dan terdapat gelembung-gelembung kecil di sekitaran paku ataupun elektroda. Mekanisme kerjanya adalah konsentrasi elektrolit pada larutan yang tinggi dapat menguraikan larutan menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang mengalirkan elektron dari satu kabel ke kabel lainnya. Ion yang bermuatan positif akan mendekati elektroda yang terhubung kepada kutub negatif, sedangkan ion yang bermuatan negatif akan mendekati elektroda yang terhubung kepada kutub positif. Hal inilah yang mengakibatkan elektron dari satu kabel atau paku akan tersambung ke paku lainnya, sehingga lampu dapat menyala dengan terang. Yang sudah saya lakukan tadi, dapat kita tarik juga kesimpulan bahwa larutan elektrolit yang sangat kuat, yang sederhana itu terdapat pada larutan garam. Untuk elektrolit lemah, konsentrasi elektrolit pada larutan ini cenderung sedikit, sehingga larutan yang dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas cenderung sedikit. Banyaknya ion-ion pada larutan ini sangat sedikit, sehingga tetap masih ada gelembung-gelembung di sekitaran elektrolit. Namun, aliran listrik ini tidak dapat menghidupkan lampu tersebut. Larutan elektrolit yang lemah terdapat pada larutan cuka, larutan deterjen, perasan jeruk, serta air soda. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang larutannya tidak bisa terurai menjadi ion-ion positif dan negatif, sehingga tidak ada perantara di antara kedua paku tersebut. Maka, tidak ada gelembung di sekitaran elektroda ataupun paku, sehingga lampu tidak menyala. Contoh dari larutan non-elektrolit ini adalah larutan gula, alkohol, serta air mineral. Cukup sekian dari video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan untuk teman-teman semua. Terima kasih.